Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ina Nurrohmah dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini di pertemuan keempat ini saya ingin membahas terkait dengan lanjutan dari tema yang kemarin, yaitu terkait dengan perencanaan pesan-pesan bisnis. Hal yang pertama yang harus kita pahami para rekan-rekan mahasiswa adalah apa itu perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis yaitu memilih atau menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan kepada pihak lain yang diimbangi dengan mengumpulkan fakta atau temuan-temuan yang penting guna untuk mendukung pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan-pesan bisnis, otomatis di sana kita harus punya hal-hal yang mendukung, harus mempunyai fakta, harus mempunyai bukti-bukti untuk mendukung dalam proses perencanaan bisnis kita. Dalam perencanaan pesan bisnis ini merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi dalam sebuah keberhasilan komunikasi. Jadi ketika kita memahami terkait dengan perencanaan pesan bisnis ini, karena memang ketika kita pernah belajar ya teman-teman semua terkait di pengantar manajemen, di sana telah diterangkan bahwasannya ketika ingin melakukan sesuatu itu pasti ada yang namanya sebuah perencanaan. Mau kita bawa kemana, arahnya kemana, seperti apa. Begitupun dalam bisnis juga seperti itu. Dan ini didukung dengan yang namanya suatu komunikasi yang baik. Di sini ada bagan, bisa teman-teman lihat terkait dengan proses penyusunan pesan bisnis. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus merencanakan bisnis itu mau seperti apa. Yang kedua, kita menyusun pesan-pesan itu, kita susun. Yang ketiga adalah revisi pesan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai atau mungkin pendapat yang tidak sesuai atau hal-hal lain yang mungkin kurang mendukung, maka bisa kita revisi pesan tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih baik atau sesuai yang kita harapkan. Yang pertama terkait dengan proses penyusunan pesan bisnis di sini adalah perencanaan pesan. Perencanaan pesan di sini bisa teman-teman mahasiswa lihat. Yang pertama terkait dengan penentuan tujuan. Jadi harus tahu tujuannya apa dalam bisnis kita. Yang kedua adalah analisis audiens. Kalau mungkin kita bisnisnya adalah mungkin di makanan ataupun bisnis mungkin fashion, berarti kita harus lihat dulu kira-kira cocok enggak di tren sekarang. Kalau mungkin pakaian, makanan boleh jadi kira-kira sudah ada pesaing belum, atau mungkin sudah ada yang mungkin yang terkenal belum, tempat yang mungkin sudah dituju banyak orang belum, sehingga akan menimbulkan sebuah inovasi baru untuk yaitu tadi salah satunya menarik pelanggan untuk datang ke tempat kita, ke bisnis yang kita buat. Yang ketiga adalah penentuan ide pokok. Jadi harus punya ide dulu, mau saya bawa kemana, arahnya seperti apa, itu harus kita telurkan dalam suatu rencana bisnis. Selanjutnya adalah pemilihan saluran dan media. Jadi kita selain itu mungkin ini hubungannya dengan publikasi ya rekan-rekan mahasiswa, sehingga di sana kita perlu bagaimana kita nanti mau lewat apa. Nah, boleh jadi mungkin kita sosialisasi lewat pamflet atau mungkin lewat media-media. Kalau sekarang kan serba canggih ya, mungkin lewat kita di Facebook kita atau mungkin di kayak perkumpulan kuliner ataupun apa yang bisa mendukung dalam bisnis kita. Paling tidak orang lain itu di sana ada warung makan baru, di sana ada tempat fashion baru. Nah, yang menyesuaikan dengan zamannya yang sekarang kita hadapi. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya terkait dengan yang kedua, terkait dengan penyusunan pesan. Dalam penyusunan pesan ini ada 2 tahap, ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama mengorganisasikan pesan. Jadi bagaimana kita mengorganisasi pesan-pesan tersebut yang pastinya mesti ada kendala, ada sisi negatif, ada sisi positifnya di sana. Sehingga bagaimana pengorganisasian itu hal-hal yang negatif kita minimalisir dan hal-hal yang positif itu kita telurkan, ide-ide itu kita gunakan dalam bisnis kita. Yang kedua adalah memformulasikan pesan. Jadi boleh jadi di sini adalah bagaimana mengumpulkan ide-ide, tidak hanya saya gambarkan
satu ide orang saja, tapi bagaimana memformulasikan ide-ide dari mungkin beberapa orang. Mungkin yang satu pintar dalam bidang memunculkan sebuah ide makanan, yang satu mungkin tempatnya enaknya dibuat seperti ini, yang satu bagaimana menarik pelanggan. Jadi itu kita formulasikan untuk menjadi suatu bisnis yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya terkait dengan dalam komunikasi bisnis ini tentunya banyak sekali hambatan ya, terutama dalam penyampaian pesan-pesan bisnis ini, sehingga saya gambarkan bahasa yang mudah difahami, jangan bertele-tele, terus disesuaikan dengan siapa yang kita hadapi. Itu hal yang sangat penting dalam sebuah komunikasi bisnis ini, dalam penyampaian pesan yang bisa diterima oleh para konsumen atau mungkin masyarakat sekitar kita. Selanjutnya yang ketiga adalah revisi pesan yang saya sampaikan tadi, yaitu terkait ketika kita setelah mempunyai ide, kita telurkan, pasti ada yang namanya revisi pesan, ataupun mungkin kekurangan-kekurangan itu kita revisi untuk kita perbaiki di sana. Mungkin idenya yang kurang, gagasannya yang mungkin kurang pas, itu kita perbaiki. Dan di sini boleh jadi dalam sisi-sisi kalau kita pesan lewat tulisan atau mungkin pesan lewat email, berarti di sini yang kita perbarui, saya mencontohkan boleh jadi mungkin penulisannya yang mungkin terlalu bertele-tele atau tanda bacanya yang kurang tidak sesuai, tata bahasanya yang berbelit-belit, itu menjadi salah satu kendala dalam penyampaian pesan kita. Di sini terkait dengan revisi pesan ini ternyata kita harus mempunyai yang namanya tujuan yang jelas. Nah, dalam tujuan yang jelas kita berbicara di bab yang sebelumnya adalah komunikasi bisnis di sini. Ini nanti akan saling terkait di bab-bab selanjutnya. Begitupun di sini. Ternyata ketika kita mempunyai sesuatu hal ide, maka yang pertama keputusan kita itu harus mempunyai keputusan untuk meneruskan pesan kita. Jadi jangan sampai masih bingung kok mau saya bawa kemana. Jadi seorang pemimpin atau mungkin seorang pemilik suatu kafe, suatu perusahaan dan sebagainya, yaitu tadi harus mempunyai keputusan dalam meneruskan pesan. Ini harus disampaikan ke sini. Atau selain itu juga menanggapi audiens. Makanya di sini ternyata audiens itu sangat penting. Sesekali kita survei ke lapangan. Seperti apa ya respon para masyarakat, para mungkin kaum muda terkait mungkin rumah makan yang kita buat, atau boleh jadi memberikan diskon-diskon khusus sehingga bagaimana untuk menarik konsumen mencoba makanan kita di sana. Yang ketiga, bagaimana untuk memutuskan isi, ternyata juga penting dalam suatu komunikasi bisnis, terutama dalam pesan-pesan bisnis di sini. Sehingga yaitu tadi bagaimana ketika kita memutuskan isi, saya sepakat untuk bisnis di roti kering ya, karena memang ini mau momen lebaran ya teman-teman, sehingga ya kita sepakat itu mau kita buat seperti apa, arahannya seperti apa, itu harus jelas, medianya seperti apa, lalu terkait mungkin kerjasama dengan pihak-pihak lain itu ternyata juga akan mempengaruhi dalam keberlangsungan usaha kita di sana. Ya, dan di sini selanjutnya terkait dengan penentuan tujuan dalam komunikasi bisnis yang hubungannya masih di bab ini adalah bagaimana ide atau tujuan yang kita miliki itu harus realistis, kita sesuaikan. Jangan sampai kita punya bisnis baru tapi yang ada adalah aku di bisnis baru ini harus untung sekian juta atau berapa persen, karena memang sesuatu itu kan butuh proses ya. Kalau mungkin kita ibaratkan menaiki tangga itu kan step by step ya rekan-rekan mahasiswa. Nggak mungkin sesuatu itu langsung tinggi sesuai dengan harapan kita, pasti di sana ada kendala-kendala di lapangan yang kita hadapi, baik mungkin sisi pesaing, baik itu mungkin dalam sisi mungkin tempat, lokasi, atau mungkin dalam sisi keuangan dan sebagainya, itu ternyata pasti akan kita hadapi. Selanjutnya di sini rekan-rekan mahasiswa terkait dengan penyampaian pesan-pesan ataupun ide-ide pokok dalam komunikasi bisnis ini terkait dengan penentuan ide pokok. Jadi ketika kita memiliki sesuatu ide, apa yang akan kita buat ataupun topik apa yang akan kita angkat, itu ternyata penting ya, terutama mungkin ketika kita
komunikasinya dengan banyak orang ya rekan-rekan mahasiswa. Pastinya ya pasti akan berbeda-beda di sana. Ada hambatan, mungkin yang satu punya ide ini nggak sepakat, yang satu punya ide ini nggak sepakat. Tapi bagaimana perbedaan ide, perbedaan topik atau apa yang akan kita hasilkan itu, yaitu tadi harus jelas. Jadi harus menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut. Jadi di sini mungkin kalau mungkin kita lewat tulisan ya, kita ingin menyampaikan sesuatu lewat tulisan atau mungkin lewat email, lewat chat dan sebagainya, yaitu tadi bagaimana ketika kita menyampaikan pesan bisnis itu ya sesuai, bahasanya tidak berbelit-belit, tujuannya apa, to the point dan sebagainya, itu ternyata berpengaruh. Karena yang kita lihat ketika penyampaian bisnis tidak secara langsung, boleh jadi kendala karena kita baru seperti ini baru ada virus ya, bagaimana ketika kita seperti ini ya chat itu dengan bahasa yang enak, paham maksudnya, itu mungkin tanda baca koma, tanda baca titik dan sebagainya, itu juga harus kita perjelas di sana. Itu ya rekan-rekan mahasiswa semuanya terkait dengan di bab penyampaian pesan-pesan bisnis ini, sehingga di sini ada 2 media komunikasi yang kita gunakan, baik itu media lisan ataupun media tertulis. Kalau di sini media lisan, saya gambarkan terkait dengan kita ketemu langsung. Mungkin say hello sambil makan-makan, ataupun pertemuan-pertemuan, rapat, pidato, atau lewat telepon, lewat chat, voicemail dan sebagainya, ataupun lewat komunikasi-komunikasi yang secara tidak lisan ataupun secara lisan yang kita gunakan, sehingga banyak media yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ketika kita berbicara ada komunikasi lisan, pastinya ada komunikasi tertulis rekan-rekan mahasiswa. Kita tahu ya tertulis lewat surat. Nah, kalau sekarang mungkin kita males ya, nggak nulis surat, mbok wes langsung telepon atau mungkin video call, langsung berhadapan-hadapan. Boleh jadi atau lewat surat email atau mungkin lewat faksimiles ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa mendukung dalam pesan-pesan bisnis yang ingin kita sampaikan di sana. Itu rekan-rekan mahasiswa terkait di bab ini, terkait dengan perencanaan pesan-pesan bisnis. Intinya dalam bab ini adalah ketika kita mempunyai perencanaan yang bagus, bagaimana perencanaan itu bisa kita telurkan lewat pesan-pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis itu boleh jadi ke rekan kerja kita atau mungkin ke rekan bisnis kita, sehingga tujuan dalam suatu organisasi, tujuan dalam sebuah perusahaan itu bisa tercapai, sehingga keberhasilan komunikasi itu bisa kita harapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Sehingga di sini perlu dalam penyusunan pesan-pesan bisnis itu ada 3 hal yang harus kita pahami, yaitu bagaimana kita merencanakan, lalu kita mengkomposisi untuk menjadi sesuatu yang sempurna, dan ketiga adalah revisi. Revisi itu ketika ada hal-hal yang mungkin kurang dalam bisnis kita atau hal-hal yang mungkin perlu kita perbarui. Ya itu ya teman-teman mahasiswa terkait di bab perencanaan pesan-pesan bisnis ini, semoga bisa menjadi menjadi suatu materi yang bisa kita banyak ya, media yang bisa kita gunakan. Mungkin kalau ini cuma sebentar gitu ya, mungkin bisa kita membuka buku atau membuka apapun itu dalam penyampaian pesan-pesan bisnis yang sesuai harapan itu seperti apa ya. Nanti kita lanjutkan mungkin di sesi tanya jawab nantinya lewat LMS di kampus kita. Mungkin itu saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.